eh, pimpinan di sini mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, dan mudah-mudahan silaturahmi Ustadz Irfanuddin ini tidak putus di sini aja ya Ustadz. Insya Allah kami butuh bimbingan, dan saya ucapkan selamat datang dan yang terhormat Ustadz Ali Miftahuddin yang menyediakan waktunya untuk hadir pula, kepada ibu-ibu para undangan dan teman-teman Istighosah Muhasabatul Qalbi Ustadz. Kami ini yayasannya namanya Sumirah Zahtul Nur Jamapi. Sumirah Zahtul Nur Jamapi. Nah, kita awalnya memakai Muhasabatul Qalbi lantaran seluruh Indonesia sudah ada. Jadi setiap tempat itu hanya satu nama. Jadi kemudian saya inisiatif memakai nama teman-teman ustazah yang ada di Muhasabatul Qalbi. Kami punya TPQ, kami punya MTKS, yaitu Ibu-Ibu Majelis Taklim Keluarga Sakinah. Jadi ibu-ibu dari wali santri TPQ yang belajar tahsin dengan ustazahnya. Kemudian kami ada Istighosah, dan kami bergerak di bidang sosial. Insya Allah mohon doanya, mudah-mudahan yayasan kami ini mendapat rahmat dan hidayah dari Allah, dan mudah-mudahan anggota kami insya Allah tambah banyak. Majelis kami jumlahnya sekitar 34, MTKS sekitar 40, kemudian dari TPQ sekitar 70 santri. Dan kami ada 3 tempat, ada di Kampung Timur, ada di sini, ada di Stiling, dan ada di Untri. Jadi katanya orang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi supaya Ustadz Irfanuddin bisa sayang dengan kita, makanya saya perkenalkan. Jadi saya mohon dukungannya juga dari Ustadz Ali. Mudah-mudahan tidak berhenti di sini saja, dan insya Allah berkepanjangan deh. Ini bentuk dari putus asa kami dari Miftahul Jannah kemarin. Bukan putus cinta ya? Bukan putus cinta, putus asa Pak, akibat corona. Dan mungkin cuman ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Irfanuddin Hasim dan Ustadz Ali Miftahuddin. Sebelumnya kami mewakili teman-teman juga mohon doa juga nanti dengan Ustadz Irfanuddin. Kebetulan kami ada keluarga teman kami yang berduka, jadi kami alihkan tempat di sini. Kemudian ada anggota kami juga yang sakit, yang ada di ruang ICU, dan ada juga teman-teman kami yang sakit terbaring di rumah, dan kami juga nanti mohon doanya ya Ustaz. Dan saya serahkan kepada Ustadz Irfanuddin, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi'ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil usus akhi fillah al-Ustadz Ali yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu Suwarni yang mudah-mudahan selalu sehat,
sahibul bait yang tempatnya yang rumahnya ketempatan, mudah-mudahan sebab barakah majelis ini rumahnya bertambah berkah, rumahnya bertambah baik, baik dunianya juga baik orang-orang yang berada di dalamnya. Karena tempat itu yang paling utama bukanlah bentuk dan seberapa besarnya, tapi seberapa manfaat dari tempat yang kita miliki. Tempat besar sepi kayak kuburan. Tempat besar sepi kayak tuh nyambung tadi tuh ke Bu Suwarni tuh ya. Nggak usah dijelasin Bu ya. Masa nggak paham sih? Tempat besar tapi sepi kayak kuburan. Mudah-mudahan tempatnya besar tapi manfaat, mendatangkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya sepintas agak dengar nama yayasannya tuh Sumringah gitu Bu ya. Kedengarannya kayak sumringah gitu ya. Ya mudah-mudahan orangnya sumringah semuanya. Sumringah itu kan ini sumirah ya. Mudah-mudahan yayasannya dijadikan yayasan yang bermanfaat, terus berlanjut membawa kemaslahatan bagi umat dan juga masyarakat, dan orang-orang yang berjuang di dalamnya mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menjadi bekal ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, momen siang hari ini peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tempat di mana-mana diadakan Maulid. Mulai dari tanggal pertama sampai ini hari siang belum berhenti saya ngomong maulid Bu. Belum berhenti ngomong maulid. Tadi pagi di Lanut Domber tuh ngomong maulid. Alhamdulillah siang ini beserta dengan ibu-ibu. Saya heran ya, maulid dibid'ah-bid'ahkan kok tiap tahun malah tambah rame itu ya. Maulid dibid'ahkan, yasinan dibid'ahkan, tahlilan dibid'ahkan, tapi rupanya yang tahlil, yang yasin tambah rame orangnya, tambah banyak. Malah semalam di Kilo 10 Masjid Al Munawwar di dalam itu Ustadz masih ceramah pada rebutan kuehnya Bu. La ilaha illallah. Ustadznya udah nggak dianggap lagi ya. Ustadznya udah nggak dianggap. Semalam saya agak marah, saya omelin di sana. Saya bilang kalau tahun depan kalau begini caranya, tahun depan nggak usah pakai gantung-gantungan karena secara adab kurang baik. Padahal kita maulid hendak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang begitu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bro, rame-rame pada diambilin, ustadznya nggak kebagian apa-apa karena udah habis duluan ya. Wong ketika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sibuk dengan ciki, padahal timbang ciki doang. Dan yang saya heran emak-emak jadi biang keroknya Bu. Provokatornya emak-emak. Semalam tuh di Kilo 10 emak-emaknya yang provokator, dia satu duluan burak semuanya pada ikut-ikutan. Ustadznya nggak direken. La ilaha illallah. Hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kembali kepada riwayat, setidaknya ada dua peristiwa kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran yang pakai tanggal dengan kelahiran yang tidak pakai tanggal, kelahiran dengan yang pakai bulan dengan kelahiran yang tidak pakai bulan, kelahiran yang kelihatan tahunnya dengan kelahiran yang tidak nampak tahunnya. Kelahiran yang pertama sebagaimana diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah.
Ketika sahabat Jabir bin Abdullah, beliau bertanya, bi abi wa ummi ya Rasulullah, Nabi demi ayah dan juga ibuku ya Rasul, akhbirni, tolong kabarkan kepada aku, tolong beritahu aku ya Rasul, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Ketika Allah masih sendirian, langit belum ada, bumi belum ada, surga belum ada, neraka belum ada, bumi belum ada, laut belum ada. Singkatnya, Allah belum menciptakan apapun. Apa yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Nabi kita menjawab pertanyaan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya Jabir, doa ya Jabir, innallaha khalaqa kulla syai'in, qul innallaha khalaqa qabla al-asya' nuru nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Jabir, sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah belum jadikan bumi, Allah belum jadikan matahari, Allah belum jadikan rembulan, dan Allah belum jadikan Nabi Adam. Pertama yang Allah jadikan adalah nuru nabiyyika Muhammadin, cahaya nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi cahayanya dicipta min nurih, dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, cahayanya seperti apa? Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Karena kalau umpama kita bilang cahaya, apapun yang menimbulkan cahaya ya disebut cahaya. Mau warnanya putih, mau warnanya kuning, mau warnanya biru disebut cahaya. Lampu warnanya putih, kita bilang cahaya lampu. Warnanya kuning, kita bilang cahaya bukan, Bu? Ya cahaya, cuma warnanya kuning. Cahayanya biru, ya tetap kita sebut cahaya. Maka nggak bisa digambarkan dengan akal, tidak bisa dibayangkan dengan pikiran bahwa nur cahaya yang dimaksud adalah putih dan lain sebagainya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah ciptakan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari penciptaan nur, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menciptakan aflak seluruh alam semesta. Biasa ada disampaikan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau, seandainya bukan karena engkau duhai Muhammad, maka semua ini tidak akan aku ciptakan. Di sini para ulama berselisih pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ini hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi para ulama ahli hadis banyak yang memungkiri, banyak yang tidak menerima bahwa ucapan tersebut adalah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara makna memang dia sah, tapi secara riwayat tidak pernah dikeluarkan oleh Rasulullah. Maksudnya secara makna benar bagaimana? Ya memang kalau Allah tidak jadikan Nabi kita Muhammad, Allah tidak akan jadikan alam semesta. Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, apa yang menjadi peranan atau keterkaitan dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang menjadi rahmat bagi alam semesta, maka dengan keberadaan Nabi diciptalah alam. Seandainya Nabi tidak pernah ada, maka alam pun tidak akan pernah dijadikan, alam pun tidak akan pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nur cahaya ini sebelum nanti Nabi lahir ke alam dunia, dia dititipkan kepada sulbinya para nabi dan utusan Allah. Dia dimasukkan ke dalam sulbinya para nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dimasukkan ke dalam sulbi orang-orang yang saleh, orang-orang yang iman kepada Allah,
orang-orang yang tidak pernah menyekutukan Allah, orang-orang yang tidak pernah berbuat dusta, orang-orang yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita baca kitab Maulid Al-Barzanji umpamanya, di dalam Maulid Al-Barzanji dikatakan tarakus sifaha falam yusibhum aruh min adami wa ila abihi wa ummihi. Yang namanya mbah-mbahnya Rasulullah, yang namanya nasab baginda Nabi, tarakus sifah, semua mbah-mbahnya yang di atas tidak ada yang melakukan perbuatan sifah. Sifah itu semisal zina atau judi, mabuk-mabukan dan lain seterusnya. Tidak ada yang melakukan perbuatan maksiat yang sifatnya disebut sebagaimana tadi. Dan tidak ada yang menyembah kepada berhala. Semuanya hanya bertauhid kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya cara ibadahnya beda-beda. Nabi Adam itu menyembah Allah. Apakah menyembahnya dengan cara salat sebagaimana syariat Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Nabi Nuh iman kepada Allah, umatnya pun sama. Apakah cara ibadahnya, syariatnya sama dengan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad? Tentu jawabannya tidak. Setiap Nabi datang membawa syariatnya masing-masing, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dari nabi-nabi yang sudah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawa ke tulang sulbinya Nabi Adam. Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tercipta neraka, tercipta surga, tercipta iblis, tercipta malaikat. Tiga makhluk yang dicipta oleh Allah ini semua penduduk langit atau penduduk surga. Nabi Adam penduduk surga, iblis penduduk surga, malaikat penduduk surga. Iblis dulunya di surga, cuma karena iblis mucil diusir dia. Iblisnya mucil diusir. Sama Nabi Adam aslinya ya penduduk surga. Kita ini keturunan orang yang tadinya tinggal di dalam surga. Maka tempat kembali kita ya aslinya surga mestinya. Kalau mau nggak Bu? Beneran mau? Iya mau masuk sendiri apa barengan? Barengan, jangan sendirian. Jangan kayak orang-orang sebelah, orang lain semua disalahin, orang lain semua dinerakakan. Maulid bid'ah, tahlil bid'ah, yasin bid'ah, tempatnya neraka, dia sendiri yang bakal masuk surga. Padahal di Quran Allah firmankan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina taqaw, wasiqa akan digiring siapa? Alladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Alladzina taqaw rabbahum, orang-orang yang bertakwa rabbahum kepada Tuhan mereka. Sapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemana digiringnya? Ilal jannati zumara, ke dalam surga. Zumara halnya rombongan, bareng-bareng, nggak sendirian. Di surga sendirian nggak enak Bu. Ya, di surga enaknya bareng-bareng. Siapa nanti yang akan ngajak kita masuk ke dalam surga? Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nanti Nabi akan nunggu umatnya. Umatku, mana ini jamaah apa tadi namanya? Sumirah. Udah masuk ke surga semua, apa masih ada yang nyangkut di neraka? Nah, MK, oh iya MK, cari itu mana Ibu Suwarni, udah di surga apa belum? Kalau udah di surga, Nabi senang, alhamdulillah udah masuk Bu Suwarni ke dalam surga. Tapi kalau dicari di surga di absen Bu Suwarni, lah kok nggak ada yang nyaut di surga?
maka akan dicari oleh Nabi. Coba di absen, malaikat Malik, coba tolong absen, ada nggak yang namanya Suwarni di neraka? Begitu dilihat daftarnya masuk, Bu. Umpama ini umpama, saya lagi ngasih contoh aja. Umpama lah kok ternyata ada, ya Allah, umat saya masih ada yang nyangsang, umat saya masih ada yang nyangkut di neraka, ya Allah, bagaimana aku bisa senang tinggal di dalam surga? Masya Allah. Nabi, Bu, waktu hidup yang dipikir umatnya, mau mati yang diingat umatnya, dibangkitkan pada yaumil ba'ats yang pertama diingat adalah umatnya. Waktu hidup yang diingat umatnya. Contohnya apa? Jangankan kepada yang sudah iman, kepada yang jelas-jelas musuhnya, yang sedang memerangi Rasulullah, Nabi tetap berkasih sayang dan juga memikirkan mereka. Contoh perang Uhud. Ketika perang Uhud, mula-mula pasukan muslimin sempat memukul mundur orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir Mekah. Nabi pesankan, kalian para pemanah yang berada di atas puncak bukit Uhud, jangan ada yang turun. Nabi udah pesan begitu. Kelihatan orang-orang kafir Mekah kocar kacir yang dibawa, barang tinggalan, ghanimah, rampasan perang, yang bawa unta-untanya ditinggal, yang bawa pedang-pedangnya ditinggal. Ya kalau zaman sekarang ya bawa mobil-mobilnya ditinggal, Bu. Motornya ditinggal, punya emasnya pada dicopotin, ya. Yang di atas tergiur dengan melihat banyaknya harta rampasan. Oh, yang di bawah udah pada ngambil-ngambilin, kata yang di atas, yuk kita turun. Jangan. Nah, kata Nabi kan suruh tunggu sini. Lah kita dapat apa nanti? Di bawah udah pada rebutan. Kita yang manain, mereka yang dapat. Dah, yuk kita turun aja. Akhirnya semua pada turun. Waktu itu Sayyidina Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dia masih berperang di kubunya orang-orang kafir Mekah. Sayyidina Khalid kemudian mengambil arah belakang, gantian naik ke atas bukit. Kaum muslimin yang berada di bawah dengan gampangnya kemudian dipanahi, akhirnya mundur ke belakang. Maka saat kejadian itu kaum muslimin kocar kacir, Nabi pun terluka. Dan ketika Nabi terluka, dari pelipis Rasulullah keluar darah, Nabi sibuk menyeka darah tersebut agar tidak ada yang jatuh ke tanah. Kenapa agar tidak ada yang jatuh ke tanah? Karena malaikat sudah ada yang siap-siap, Bu. Kata malaikat Muhammad, seandainya satu tetes saja darahmu jatuh ke tanah, tak habiskan ini orang-orang kafir yang memerangimu pada saat perang Uhud. Makanya Nabi sibuk dilapin aja darahnya. Sahabat ada yang tanya Nabi, sibuk banget ngelapin darahnya, ini pasukan sudah kocar kacir tidak karu-karuan. Akhirnya selesai itu Nabi cerita kepada sahabat tadi. Maka pada saat perang Uhud termasuk kejadian yang memilukan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab paman pembela, paman yang berjuang dengan Nabi, paman yang beriman kepada Rasul, wafat di medan Uhud, yang bernama Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh siapa, Bu? Wahsy. Sayyidina Hamzah dibunuh oleh Wahsy. Wahsy disuruh oleh Hindun binti Utbah. Hindun merasa balas dendam, merasa dendam sama Nabi kita Muhammad, sebab ayahnya Hindun yang bernama Utbah wafat ketika perang Badar. Jadi Utbah bapaknya Hindun ini ketika perang Badar mati. Akhirnya Hindun merasa sakit hati, mau balas dendam kepada Rasulullah. Yang diincar oleh siapa namanya? Wahsy, atas perintah Hindun, kamu tidak usah membunuh Muhammad, karena waktu itu yang membunuh ayah saya adalah Hamzah. Jadi yang bunuh ayahnya Hindun Sayyidina Hamzah. Akhirnya
Wahsy dibilang begini, kalau kamu bisa bunuh Hamzah, maka ganjarannya, balasannya, kamu akan saya kasih hadiah yang besar, akan saya kasih emas, akan saya kasih perak, pokoknya tinggal ngomong, kamu mau minta apa saya kasih. Akhirnya Wahsy berusaha sedemikian rupa. Ketika Sayyidina Hamzah sudah dalam keadaan lengah karena dikepung oleh banyak musuh, tiba-tiba Wahsy kemudian terbang menggunakan tombaknya. Seketika dilempar tombak tersebut menancap tepat di dada Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Jatuh tersungkur Sayyidina Hamzah, wafat dalam keadaan syahid. Wahsy pun laporan kepada Hindun, tuan, Hamzah sudah ambruk, dia tidak bernyawa, mati dia, Hamzah sudah mati. Iya. Akhirnya Hindun datang menghampiri jasad Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, dikeluarkan jantungnya, dikunyah mentah-mentah oleh Hindun, dipotong hidung Sayyidina Hamzah, dipotong telinga Sayyidina Hamzah. Maka Nabi ketika melihat Sayyidina Hamzah sudah terbujur tanpa ada ruh jasadnya, tambah sedih ketika rusak jasad sang paman yang membela baginda Nabi. Nabi berkata, sudah sedemikian rusakkah moral orang-orang Arab kepada jasad yang sudah tidak bernyawa saja dia masih berani untuk mengoyaknya, masih berani untuk merusaknya. Membunuh itu dosa besar, tambah dosa sudah dibunuh dimutilasi. Ya Bu ya. Lah ya kan sekarang ada tuh ya orang bunuh dimutilasi, palanya dibuang ke Bontang, kakinya Samarinda, badannya penajam. Udah bunuh repot pula itu orang yang harus jalan ngabisin bensin ke sana kemari, Bu. Ya Allah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ciptakan Nabi Adam alaihi salam. Adam diciptakan, iblis diciptakan, malaikat diciptakan. Iblis dulu itu iblis, dia punya julukan abidun, ahli ibadah. Kalau kita mau hebat-hebatan ibadahnya sama iblis, dibandingkan iblis kita nggak ada apa-apanya, Bu. Dulu iblis sudah pernah tawaf selama 1000 tahun. Hidupnya sudah lebih lama daripada kita manusia. Makanya kalau ada manusia ketika sholat kok masih bisa digoda oleh iblis, karena yang turun, yang goda, wong iblisnya dulu sudah khatam ibadahnya. Ibadahnya sudah khatam. Maka jangan dipikir kalau orang yang maksiat itu digoda oleh iblis. Iya, tapi orang yang ibadah juga banyak yang digoda oleh iblis. Ketika dia berangkat mau majelis tahlim, di jalan hatinya terus dikompor-kompori sama iblis. Oh, ibu ini memang orang paling solehah ya, rajin betul datang majelis taklimnya. Ngelihat ada ibu yang lain sedang duduk tuh, nggak kayak yang lagi duduk-duduk, udah tua, bukannya datang majelis, bukan datang pengajian, malah cuma duduk-duduk saja. Apa yang mau dibawa bekalnya kelak ke akhirat? Hati-hati, kalau hati kita begitu berarti sedang dikipas-kipasi sama iblis, masate sama setan ya Bu ya. Nah, kalau dikipas-kipas itu Kang sate enak, kenyang kita. Oh, ini dikipasi sama setan. Ada orang masuk ke dalam masjid, maka dalam kitab Al-Adhkar Imam Nawawi itu dikatakan, orang yang selesai keluar ibadah, keluar dari masjidnya, maka sungguh setan-setan itu sudah nunggu di depan masjid tersebut. Mau ngapain? Goda orang yang selesai ibadah. Bagaimana cara godanya? Yaitu dimasukkan sifat kibar, sifat sombong, sifat ria, sifat merasa paling baik, sifat merasa paling bagus dengan ibadah yang sudah dia kerjakan. Maka diajarkan oleh Nabi, masuk masjid suruh baca doa, keluar masjid ya tetap membaca doa. Bahkan ketika orang dipanggil salat saja, hayya 'alas shalah, jawabannya beda dengan jawaban yang lain. Kalau asyhadu an la ilaha illallah, jawabannya sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawabannya sama.
Tapi ketika hayya 'ala shalah, jawabnya apa, Bu? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Karena boleh jadi bisanya kita salat itu sebab pertolongan Allah, sebab kekuatan dari Allah, sebab hidayah dari Allah, sebab iman Islam yang telah Allah tanamkan dalam diri kita. Maka berhati-hati, orang yang berdosa tidak hanya sekedar orang yang bermaksiat, tapi orang ibadah juga masih ada celahnya untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, contohnya gini, Bu, ada orang sedekah, tapi sedekahnya sambil ngomongin orang yang dikasih sedekah. Ibu ngasih sedekah 100.000 umpamanya sama fakir miskin. Selesai ibu ngasih, terus ibu ngomong, tuh si miskin itu bisanya sore ini dia makan agak enak tuh, tadi siang habis saya kasih uang 100.000. Sedekahnya ibu berpahala, ngomonginnya mendapat. Nah iya, jadi yang ibadahnya pahala, ngomonginnya dosa. Itu kan malaikat bingung mau nyatetnya, Bu. Mau dicatat dosa tapi sedekah, mau dicatat sedekah tapi nyakitin hati orang, ya. Maka kata Quran, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau rusak, jangan kau batalkan pahala sedekahmu. Sebab karena apa? Bil manni wal adha, dengan cara menyebut-nyebut apa yang sudah kau berikan, wal adha, dan juga menyakiti orang yang diberi sedekah. Hadirin yang berbahagia, dicipta 3 makhluk tadi, Adam, malaikat, dengan iblis. Yang ketika Allah berfirman kepada para malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, duhai malaikat, aku hendak menciptakan khalifah di atas permukaan bumi. Apa jawab malaikat? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kau akan menjadikan sesosok makhluk yang nanti ketika hidup di alam dunia mereka kerjaannya hanya menumpahkan darah, saling membunuh antar satu dengan yang lainnya? Jawab Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat, kamu tidak usah banyak omong, kamu tidak usah banyak bicara, aku lebih tahu daripada engkau. Kemudian malaikat jawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iya ya Allah, maha suci engkau pokoknya ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu pada kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami, dan engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Akhirnya malaikat diam, Allah ciptakan Nabi Adam. Ketika Adam sudah dicipta, Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Allah perintahkan iblis sujud kepada Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Semua malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis yang gak mau sujud kepada Nabi Adam. Iblis sombong. Ngomong apa iblis kepada Allah? Kata Allah, iblis, apa yang mencegah engkau untuk tidak mau sujud kepada Adam? Jawab iblis, ya Allah, aku dicipta dari api sedang Adam dicipta dari tanah. Aku lebih hebat daripada Adam, aku lebih bagus daripada Adam, karena aku dari api sedangkan Adam dari tanah. Iblis berbuat maksiat sebab karena sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini dijelaskan dalam kitab Nasaihul Ibad, dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Banten. Kalau saya tidak salah itu terdapat pada Al-Maqalatus Sadisah, kalau tidak salah. Kalau enggak maqalah sadisah, apa maqalah salisah? Pokoknya dalam kitab Nasaihul Ibad itu, An Sufyan Ats-Tsauri, datang dari seorang bernama Sufyan Ats-Tsauri,
Siapa beliau? Wa huwa Syekhul Imam Malik, beliau adalah gurunya Imam Malik. Kata Sufyan Ats-Tsauri, kullu ma'siyatin an kibrin, kullu ma'siyatin an syahwatin, fa innahu yurja ghufranuha, wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, wa li anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibri, wa zallata sayyidina Adam alaihi salatu wassalamu kana asluha minasyahwati. Kata Sufyan Ats-Tsauri, maksiat yang dikerjakan sebab karena sombong dorongannya. Orang yang mengerjakan maksiat sebab karena sombong motifnya, maka kecil kemungkinan akan diampunkan dosanya oleh Allah. Siapa orang yang berbuat maksiat sebab karena syahwatnya, maka besar kemungkinan dosanya akan diampuni oleh Allah. Sungguh maksiat yang dikerjakan oleh iblis sebab karena sombong kepada Allah, sebab tergelincirnya Nabi Adam, salahnya Nabi Adam kepada Allah itu karena dorongan daripada syahwat dan keinginan semata. Nabi Adam tinggal di surga. Kata Allah, Adam, silakan kau tinggal di surga, makan apa yang mau engkau makan, minum apa yang mau engkau minum, tapi satu Adam, jangan kau dekati pohon tersebut. Jangan kau dekati pohon tuh, pohon khuldi namanya. Kalau kau mendekati pohon itu Adam, maka niscaya engkau akan menjadi orang-orang yang zalim. Rupanya oleh Nabi Adam bukan cuma didekati pohonnya, tapi dimakan buahnya. Akhirnya Nabi Adam diusir oleh Allah dari surga. Terpelesetnya Nabi Adam sebab keinginannya memakan buah khuldi. Akhirnya diusir, dikeluarkan. Ibunda Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah itu bahasa kita. Kalau orang sana ya nyebutnya Jeddah, dari kata Jeddah, Jaddatun yang maknanya adalah nenek. Lah ibunda Hawa itu ya neneknya ya moyangnya seluruh manusia, maka disebut namanya Jeddah. Orang sana nyebutnya Jeddah, nyampai di Indonesia namanya Jeddah. Nyampai di kita namanya Jeddah ya. Pakai tasdid bu, jangan nggak pakai tasdid. Kalau nggak pakai tasdid nggak enak maknanya, jadah ya. Jadah itu kan konotasinya kurang bagus ya. Kamu ini anak jadah gitu ya, anak haram. Ini pakai tasdid, Jeddah, Jaddatun. Orang sana nyebutnya Jeddah, orang kita nyebutnya Jeddah. Sedangkan Nabi Adam menurut riwayatnya konon, ya wallahu a'lam bishawab, karena jaraknya terlampau jauh, Nabi Adam diturunkan di India. Di India diturunkannya. Maka Syahrukan ya, itu ya turunan Nabi Adam beneran itu. Tapi ada ulama yang berpendapat bukan di India, tapi diturunkannya di Pakistan. Ya Pakistan ini dengan India tetanggaan. Sampai hari ini kan tidak akur tuh India sama Pakistan. Maka kalau kita ngelihat orang India atau Pakistan, ya kurang lebih mirip-mirip. Cuma masih lebih tampan, lebih bagus orang Pakistan. Orang India itu kalau yang aslinya, yang kampung-kampungnya itu bu, kita kan nonton India yang ganteng-gantengnya, yang Syahrukan, ya Amir Khan. Kalau yang perempuannya ya wah macem-macem lah, yang cakep-cakepnya. Tapi coba kalau ngeliat yang kampung-kampungnya, ya Allah, ya tetap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau di Pakistan dia percampuran antara India dan juga Arab, cenderung lebih cantik-cantik walaupun orang yang biasanya, lebih tampan-tampan walaupun orang yang biasanya. Akhirnya Nabi Adam dengan ibunda Hawa
Karena ketika berbuat salah dorongannya sebab karena syahwat, beliau sadar saya salah, telah melanggar aturan Allah. Akhirnya Nabi Adam kemudian beristighfar kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu istighfarnya Nabi Adam. Sedangkan iblis karena dia sombong diusir dari surga, tambah nantang. Oke ya Allah, kalau emang saya harus keluar dari surga, tak keluar saya ini, tapi tolong tangguhkan usia saya sampai datangnya hari kiamat. Diijabah oleh Allah, ya iblis, saya kasih kau usia yang panjang, saya kasih kau hidup yang abadi sampai dengan datangnya kiamat, tapi tempatmu sudah pasti di nerakaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis dia mencari orang sebanyak-banyaknya untuk nanti kelak menjadi teman di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ibu-ibu yang berbahagia, dah singkat cerita nih, singkat cerita. Karena kalau dari awal sampai akhir panjang, ntar maghrib belum kelar ya. Singkat cerita, Allah jadikan Nabi Adam, ibunda Hawa beranak pinak. Terus turun kepada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh turun kepada nabi-nabi yang berikutnya, sampailah nur cahaya itu kepada sulbinya Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya istri dua. Yang satu Siti Sarah, yang satu Ibunda Hajar. Dari Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Di antara anak Nabi Yakub yang 12 ada satu yang jadi nabi dan utusan Allah, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf, nabi yang pernah kena gosip. Ya, Nabi Yusuf itu nabi yang pernah kena gosip. Jadi kalau Nabi Yusuf saja pernah kena gosip, apalagi kita yang bukan nabi, Bu. Lah ya kan gosipnya sama Zulaikha tuh. Zulaikha kebanget senang sama Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusufnya nggak pati yang ngereken. Kalau bahasa sekarang, cintanya bertepuk sebelah tangan. Cuma Zulaikha nggak mau kalah akal, nggak mau kalah pinter. Udah Zulaikha pakai metode nekat saja, saking kepenginnya dengan Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaikha nyuruh pembantunya, panggil Yusuf, suruh datang ke kamar saya. Datanglah Nabi Yusuf masuk ke dalam kamar. Zulaikha punya kamar, pintunya ada 9. Zulaikha punya kamar, pintunya 9. Ibu di rumah punya kamar berapa pintunya? Pintunya 9, Bu. Zulaikha, Masya Allah, nggak ngebayang itu kamar gedenya kayak apa ya, pintunya 9. Nabi Yusuf diajak berbuat yang tidak senonoh oleh Zulaikha. Ayo Sub, ayo apa? Masa kamu nggak paham? Saya sudah serba siap begini, Sub. Jadi Nabi Yusuf kaget, Bu. Di kamar Zulaikha tuh udah siap-siap, pakai pakaiannya yang sudah serba minim, yang kalau laki-laki normal ngelihat, wah mesti kepengen. Loh iya, Zulaikha itu cantik, walaupun usianya terpaut lumayan jauh dengan Nabi Yusuf. Karena Nabi Yusuf masih anak-anak, Zulaikha sudah besar. Ya beda, ini istrinya raja, istrinya penguasa, duitnya agak banyakan, sering perawatan. Nah, sering perawatan, Bu. Udah mulai kendor, masuk salon, tarik lagi. Udah mulai peot satu-satu, biar kencang, suntikin lagi ya. Pokoknya yang kurang panjang dipanjangin, yang kepanjangan dipendekin. Yang kurang mancung-mancungin, yang terlalu, yang udah kemancungan jadi kurangin. Iya, alis sudah bener pakai dipotong-potong. Bulu mata yang udah bagus dibikin macem-macem. Badai Katrina lah, California dan lain seterusnya. Ya Allah, mata yang udah dikasih bener warnanya dipakaikan softline, jadi kayak kucing matanya, Bu ya. Jadi kayak kucing, ada biru, coklat, ntar lama-lama kayak balon kuada 5.
semua warnanya dipasangin. Biasa-biasa saja Ustadz, tapi kami ini kan perempuan, senangnya berhias. Betul, perempuan tempat berhias, tapi ya tetap berhiasnya ala kadarnya, biasa saja. Ini giliran mau kondangan cakep-cakep banget, mau majelis taklim cakep-cakep banget, giliran di rumah daster ketek sobek dipakai juga Bu ya. Di rumah tuh kok Ustadz paham betul, sama bini Ustadz juga begitu di rumah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai akhirnya kepada sulbinya Nabi Ibrahim. Lah Nabi Ibrahim dari istri yang kedua punya anak namanya Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail inilah Nabi kita Muhammad turun menjadi Nabi dan utusan Allah. Yang dari Nabi Ismail cahaya Nabi Ibrahim, cahaya Nabi Muhammad yang berada di sulbi Nabi Ibrahim turun kepada Nabi Ismail, terus turun ke bawah sampai kepada Sayyid Abdullah. Sayyid Abdullah punya anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kapan Bu? Dulu ketika Sayyid Abdullah ayahnya Nabi ini menikah dengan Sayyidah Aminah ibundanya Nabi, itu ada perempuan yang senang juga sama Abdullah ayahnya Nabi. Ketika selesai menikah dengan Sayyid Abdullah, ayahnya Nabi datang kepada perempuan yang senang kepada Abdullah. Waktu itu perempuan ini senang karena dia tertarik, kok ada sesuatu yang beda dari Abdullah. Tapi ketika menikah dengan Aminah, kemudian layaknya suami istri berhubungan biologis, maka cahaya yang berada di Sayyid Abdullah sudah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Maka ketika datang lagi ayahnya Nabi kepada perempuan yang senang kepada ayahnya Nabi itu tadi, ayo kalau memang mau menikah kita menikah. Jawaban perempuan tadi, saya sudah tidak berminat kepada engkau duhai Abdullah. Loh kenapa? Kamu sudah berbeda dengan sebelum menikah dengan Aminah, karena cahaya Nabi sudah berpindah kepada Sayyidah Aminah. Maka Nabi itu, Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisa bin Salaman. Terus nggak Bu? Ya baca sendirilah ya, kepanjangan itu. Terus nanti ketemunya sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Maka nur cahaya yang lahir tadi tanpa ada bulan, tanpa ada hari, sampailah kepada kelahiran yang kita kenal mayoritasnya 12 Rabiul Awal, harinya hari Senin, tahunnya tahun gajah. Memang ulama berbeda pendapat. Ada yang berkata Nabi lahir tidak pada Rabiul Awal, ada yang bilang bulan Muharram. Nabi lahir tidak pada bulan Rabiul Awal, tapi lahir pada bulan Ramadan. Nabi lahir tidak tanggal 12, tapi tanggal 9. Tapi mayoritas ulama ahli tarikh, ahli sejarah bersepakat bahwa Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi kalau ada pendapat yang berkata bukan 12 Rabiul Awal, ya silakan saja. Tapi kita mayoritas pendapatnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Kalau hari nggak ada yang berselisih, karena hadisnya jelas. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, Nabi kenapa hari Senin puasa? Nabi jawab, dzaka yaumu wulidtu, pada hari itulah aku dilahirkan. Hari Senin aku dilahirkan. Hari Senin kemudian hari Senin kemudian Quran juga diturunkan kepada aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka puasa Senin termasuk puasa sunnah yang Nabi waktu itu puasa karena bersyukur kepada Allah karena hari itu dilahirkan. Maka mengambil kias dari hal ini, para ulama membolehkan seseorang berpuasa untuk hari kelahirannya.
Ibu umpama lahir hari Selasa, boleh puasa hari Selasa. Kenapa? Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah. Karena apa? Kiasannya Nabi puasa hari Senin sebab bersyukur kepada Allah. Ya kita jangan puasain diri kita tapi Seninnya nggak puasa, itu keliru. Seninnya ya puasa, hari lahir kita mau dipuasakan ya juga tidak jadi persoalan. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 3 asar, insya Allah sebentar lagi akan datang. Mari bersama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keberkahan kepada kita, asbab dari maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir pada siang hari ini yang sehat ditambah sehatnya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rizkinya, digampangkan urusan dunia dan juga akhiratnya. Yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah. Yang sedang dirawat mudah-mudahan segera kembali pulang beserta dengan keluarga. Yang sedang berduka atau ada keluarganya yang meninggal dunia, mudah-mudahan Allah meninggalkannya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Anak-anak kita jadi anak-anak yang salih, yang salihah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abiduka riqa wa anta lam tazali dhalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kathir wa ya sahib kulli farid ya mughni kulli faqir wa ya muqawi kulli dha'if wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir 'alaina kulli asir fataysirul asir 'alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir hajatuna ilayka kathir wa anta 'alimun biha wa basir. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك يا الله بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا سيدنا يا محمد يا سيدنا يا رسول الله. إنا نتوسل بك إلى ربنا في حاجاتنا هذه لتقضي لنا. اللهم شفعه فينا. Sebutkan hajatnya dan keinginannya masing-masing. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاكب إن كل نفس لما عليها حافظ. أيها الملكين الكريمين الكاتبين الشاهدين العادلين الحافظين حياكم الله تعالى وبركاته. اكتبا في غرة يومنا هذا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه وصفيه ونوره صلى الله عليه وسلم. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان
سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.